4 bagian daripada tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah menyelesaikan yang berkenaan dengan surah Al-Jumu'ah ya. Yang mana bagi kita pertama tugas-tugas itu merupakan hal yang harus kita lanjutkan ya. Yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. 4 tugas Rasulullah SAW, dan diingatkan kita untuk jangan menjadi umat-umat terdahulu ya, yang mengemban tugas Taurat tapi tidak dilaksanakan dengan baik, diumpamakan sebagai keledai ya. Yang kedua, dalam surah Al-Imran 164 sama, belum ada perubahan dalam tugas itu ya. Empat kata yang disampaikan pada surah Al-Jumu'ah ya sama ya. Tapi di sini ditambah suatu keyakinan ya. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ya. Manna, ada restoran manna wa salwa. Jadi kenikmatan betul-betul. Kalau kita merasa bahwa Al-Quran itu merupakan suatu nikmat yang luar biasa diberikan kepada kita, tentu kita akan merespon dengan sungguh-sungguh ya, dengan mengerjakan apa-apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Banyak sekali ya. Dan Allah memberitakan bahwa Allah Maha melihat apa yang kita amalkan ya, sehingga tergambar oleh kita bahwa insya Allah kita mendapat derajat-derajat yang mulia ya. Hum darajatun indallah. Mereka itu mendapat derajat-derajat di sisi Allah. Artinya karya di sini sudah mulai karya ya. Apa yang diperintahkan di dalam surah Al-Jumu'ah secara konsep di sini sudah karya ya. Dan diingatkan kembali perjuangan jihad. Di sini diceritakan perang Uhud ya, perang Uhud. Di dalam surah ini perang Uhud itu diceritakan ngapa kamu kalah ya, karena tidak disiplin ya. Kemudian kita bandingkan di dalam surah Al-Imran 144 di mana Nabi Muhammad disebut namanya itu merupakan ayat-ayat yang menumbuhkan semangat jihad ya, tapi baru menumbuhkan semangat jihad.
menanamkan satu, kalau kamu orang yang beriman, jangan merasa rendah diri, sesungguhnya kamu tinggi. Nah, itu ya. Kemudian menceritakan perang Uhud juga. Tapi perang Uhud diceritakan bahwa kemenangan itu dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali menang, sekali kalah. Itu menanamkan itu bukan menjadi tujuan. Menang kalah bukan menjadi tujuan utama sebagai orang beriman. Tujuan kita adalah berjuang. Soal kalah menang itu Allah Subhanahu wa taala yang menggilirkan kita, menanamkan seperti itu ya. Kemudian kalau kamu menderita, dia pun menderita sama. Itu menanamkan dasar-dasar jihad. Sekarang kita yang nomor 3 ya. Nomor 3 dalam surah Al-Baqarah. Ini yang menuntun kita di dalam praktek ya, kenyataan. Mengapa saya katakan demikian ya? Karena sudah menjadi kum. Ini artinya kepada kita, dia bicara, Allah bicara kepada kita. Kalau mereka bicara kepada mereka, Allah bicara kepada mereka. Tersirat itu masih jauh, jalannya panjang, perjuangan makan waktu yang lama. Nah, gitu. Sekarang kum. Kalau dia kum, artinya perintah langsung kepada kita, ya, berita langsung kepada kita. Kalian, kamu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yatslu alaikum ayatina. Yatslu alaikum ayatina. Membacakan ayat-ayat kepada kalian, ayat-ayat kami. Mengapa di sini ayatina, di sana ayatihi? Sudah mulai ayat-ayat kami. Kalau ayatihi, ayat-ayat Al-Quran. Jadi kalau di sana sudah sempurna. Jadi jalannya ini pasti panjang. Sudah banyak ayat-ayat, sudah mungkin ribuan kita kuasai baru di sana. Ini ayatina. Ayat-ayat kami sedikit, ya. Wa yuzakkikum, membersihkan, menyucikan kamu. Wa yu'allimuhumul kitab, wa yu'allimukumul kitab, mengajarkan kamu Al-Quran wal hikmah. Di sini ditambah lagi di sini. Jadi secara umum 4. Ya, sekarang 5. Ya, di sini 5. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dia mengajarkan kamu apa yang belum kalian ketahui. Ditambahnya ilmu ya. Di dalam proses yang 4 tadi, mudah-mudahan kita ditambahin yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala ya. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Mengajarkan kepada kalian apa yang kalian belum ketahui. Ya. Insyaallah mudah-mudahan kita selalu diilhamkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya ya, namanya itu tafaqquh fiddin. Tafaqquh fiddin itu mendalami ya, menambah, mengembangkan, tapi dasar-dasar ilmu yang ada.
dasar-dasar ilmu yang ada yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dipahami, mudah-mudahan ditambah. Tapi ilmu yang bertambah dan berkembang di dalam diri kita itu adalah ilmu yang berdasarkan ilmu yang sudah ada, bukan ilmu yang mengada-ada. Sebab setan tentu akan berusaha menggelincirkan kita. Sebab setan berusaha menggelincirkan kita. Di dalam surah An-Nur 52, 53, 54 nabi-nabi pun digelincirkan oleh setan. Hanya bedanya kalau nabi-nabi itu dihapus, ya. Apa yang ditambahkan setan di dalam pemikiran kita itu dihapus. Kalau kita untuk mencegah, ya, dari godaan-godaan setan itu mengajarkan di dalam surah Nur 53, 54 merendahkan diri, ya, tawadu kepada Al-Quran. Itulah cara kita mungkin menjadi sarana untuk Allah melindungi kita. Kalau kita sombong sedikit saja, di dalam hati kita ada kesombongan, alamat itu, ya, banyak kita lihat. Sehingga tanpa malu-malu dia bangga dengan apa yang dia bangga dengan apa yang mereka temukan. Wah, ya, setan itu cepat sekali, ya. Itu pelajaran bagi kita. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'qilun. Sekarang operasional, ya. Operasional ibadah yang kita lakukan, ya. Fazkuruni, maka ingatlah kalian kepadaku. Ingat dalam arti bisa zikir, ya, bisa fikir, bisa melaksanakan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau seperti kita ini zikir juga, ya. Kalau kita bahas ayat-ayat Al-Qur'an, kita mencoba memahami Al-Qur'an, maka Allah pun menjanjikan kepada kita, dengarkan, fastami'u, dengarkan, mudah-mudahan kalian mendapat rahmat. Apa itu rahmat? Mungkin diberikan kesenangan hati kita, cepat tangkap, terbuka hati kita, mudah kita mengerti, mencintai ayat-ayat tersebut. Mungkin juga ada tambahan rezeki supaya kita tidak terganggu pikiran kita, ya, ditambah rezeki, ya, sehat kita selama ini. Itu merupakan isyarat bahwa Allah itu memberikan rahmat kepada kita. Cepat ingat, tidak mudah lupa, ditambah lagi dengan apa yang belum kita ketahui. Nah, itu, ya. Fazkurni azkurkum, maka ingatlah padaku, aku akan ingat padamu. Washkuruli, bersyukurlah padaku. Wala takfurun, jangan kamu kufur, ya. Bersyukur saya sudah jelaskan. Bersyukur itu yang sederhana sehari-hari, yang kita pahami dengan mudah. Artinya kalau kita dapat rezeki, ya, dapat jabatan, maka jabatan atau harta yang kita peroleh itu kita manfaatkan sesuai dengan apa-apa yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya, kan gitu. Kemudian kalau kita boleh kesehatan, waktu yang luang, ya,
rezeki yang bermanfaat, maka dengan waktu yang luang itu kita pergunakan kepada misalnya menghadiri majelis-majelis taklim, mendengarkan majelis-majelis taklim, itu yang sederhana. Mengapa di sini diperintahkan washkurli, bersyukurlah kepadaku, kalau tidak kufur. Itu saja. Ini washkur ini, syukur ini sasaran setan. Setan itu dua sasarannya. Satu, mengganggu siratal mustaqim, ya, mengganggu siratal mustaqim, diganggunya jalan yang lurus itu diganggunya. Kemudian syukur itu dalam surah Al-A'raf, ya. Saya kira cukup dulu ya. Jadi sekarang kita menghadapi sesuatu perjalanan hidup kita, ya, perjalanan hidup kita yang ingin kita capai untuk menjadi orang yang bersyukur, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi